Shalom Jemaat GKBI. Kami mengucapkan selamat mengikuti rangkaian ibadah bulan keluarga 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GKBI. Kami dari keluarga Yunus Gunawan mengucapkan selamat mengikuti rangkaian ibadah bulan keluarga 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GKBI, kami mengucapkan selamat mengikuti rangkaian ibadah bulan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Jemaat GKBI yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah bulan keluarga GKBI minggu yang kedua. Sungguh saya amat bersyukur dan bersukacita boleh ada di tempat ini secara virtual bersama Bapak dan Ibu sekalian. Serta tentu saya berharap jemaat sekalian dan keluarga dalam keadaan yang baik dan sehat. Sehingga kiranya pagi hari ini kita semua dapat mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Kiranya kita boleh bersyukur Bapak Ibu karena Tuhan Yesus begitu setia dan mengasihi kita. Yang telah memimpin kita sejauh ini dalam segala musim kehidupan kita. Maka dari itu di hari Minggu yang berbahagia ini hendaklah kita realisasikan ucapan syukur kita dengan menyiapkan waktu, hati dan pikiran yang terbaik untuk Tuhan. Kita singkirkan dahulu hal-hal yang kiranya dapat mengganggu waktu yang begitu berharga ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk meminta pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kalau kami masih boleh ada sampai saat ini, kiranya itu hanyalah anugerah Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan melakukan ibadah, sungguh hati kami rindu ya Tuhan, untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, baik kami secara pribadi maupun kami yang bersama-sama dengan keluarga kami, kiranya Tuhan boleh pakai waktu ke depan untuk kami boleh bersama-sama beribadah dan Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, kiranya dengarlah doa kami dan layakkan kami untuk boleh datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Mazmur 34 ayatnya yang kedua sampai yang keempat ada tertulis, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Seperti yang ada dalam Mazmur tersebut, marilah waktu-waktu ke depan kita pakai untuk memuji memuliakan Tuhan dengan sukacita. Kita katakan, saat kami berkumpul, Roh Tuhan bekerja. Kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu, yang tidak habis rahmat-Nya, dan selalu baru tiap pagi. Kiranya kita boleh mengucap syukur dan kita boleh bersukacita karenanya. Kita katakan, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja ya Tuhan. Ajar kami, tiap-tiap dari kami, selalu dan selalu memuliakan nama Tuhan.
Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Hati yang begitu rindu menyembah Tuhan, kiranya kita boleh katakan sekali lagi, hati kami mau menyembah Engkau Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, baru-baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Turun atas saudara sekalian kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Hukum Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku,
kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah Tuhan untuk saling mengasihi seringkali membuat kita tersadar bahwa Tuhan yang telah mengasihi kita, harusnya kita saling mengasihi satu sama lain. Namun terkadang di dalam kehidupan kita tidak semudah itu ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu Tuhan yang telah menebus dosa kita, Dia yang begitu sabar dan mengasihi kita, diampunilah segala dosa dan kesalahan kita. Kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita? Kita naikkan satu pujian. Tuhan, ampunilah jikalau seringkali kita menyakiti hati kawan kita, menyakiti hati Tuhan dengan tidak bisa saling mengasihi satu sama lain. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Kita renungkan segala dosa dan kesalahan kita. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Dan hari ini aku bersembah serta pada Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang boleh mati dan bangkit bagi kami, Tuhan yang hidup, yang selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Apalah arti hidup kami ya Tuhan, tanpa pimpinan serta pengampunan daripada Engkau. Tuhan, kalau pada hari ini kami sungguh meminta ampun, ketika banyak sekali perilaku kami yang sering kali mendukakan hati Tuhan, oleh karena perbuatan kami adalah kehendak kami, perbuatan kami adalah hasil ego kami. Seringkali hati pikiran kami bercela dan Tuhan tidak senang. Ya Tuhan, kiranya pada kesempatan kali ini kami sungguh-sungguh mau meletakkan hati kami dan meminta ampun kepada Engkau. Kiranya Tuhan yang boleh sucikan, kuduskan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu.
dan Tuhan yang boleh pimpin hari-hari kami ke depan. Sehingga apa yang kami perbuat, apa yang kami contohkan untuk sekitar kami, keluarga kami di dalam pekerjaan dan juga masyarakat, boleh memancarkan sinar terang dan kemuliaan anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, minta ampun dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita boleh sama-sama membacakan berita anugerah yang terambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kiranya kita juga boleh menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal 20 ayatnya yang ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk boleh duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran pemberitaan firman Tuhan. Kita mau seperti yang difirmankan dalam Amsal tersebut. Biarlah kita jangan tergoda, tersulut amarah oleh karena ego dan sikap orang lain terhadap kita. Namun kiranya inilah harapan doa kami kepada Tuhan. Marilah boleh kita bersama-sama katakan, kiranya firman Tuhan yang boleh ubahkan hati kita. Firman Tuhan yang boleh tegakkan saat kita. Kita katakan. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita katakan kepada Tuhan, kita mau datang dan bersujud mendengarkan firman Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus bagi kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Kami dapat beribadah di hari ini. Di dalamnya kami rindu lagi mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan singkapkan rahasia firman Allah ini. Roh Kudus menolong kami semua dapat mengerti, memahami, dan mengalami firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Yakobus 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya membacakannya bagi kita. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kami tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka citalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu gantikan dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan oleh sinode, oleh gereja adalah keluarga yang tahan godaan. Ya, keluarga yang tahan godaan. Ya, ini dalam bulan keluarga ya, dari tiap minggu kita masuk sampai kepada hari ini pada tema keluarga yang tahan godaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua institusi yang diprakarsai oleh Allah sendiri. Ya, institusi pertama itu adalah institusi keluarga. Sekali lagi, institusi pertama yang diprakarsai, yang idenya datang dari Allah adalah satu, keluarga. Yang kedua adalah gereja. Ya, jadi dua hal ini ada pada kita. Ada pada jemaat GKI Bojong Indah ya, Gereja Kristus Bojong Indah. Ya, kita bersyukur untuk itu. Mari kita lihat tentang institusi keluarga dan penerapannya
dalam tema kita ini, keluarga yang tahan godaan. Kita perhatikan keluarga pertama di Taman Eden. Ya, keluarga pertama di Taman Eden. Contoh keluarga pertama di Taman Eden ini memberikan gambaran bagi kita di zaman sekarang ini bagaimana kita hidup. Ada lagi contoh-contoh keluarga dalam Alkitab yang lain. Tapi saya mengajak kita melihat keluarga di Taman Eden. Keluarga di Taman Eden waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan menyiapkan segala kebutuhan mereka. Ujung dari kalimat Tuhan katakan amat sangat baik. Itulah ide pertama Tuhan menjadikan keluarga dengan semua kelengkapan hidup yang Tuhan berikan. Semuanya baik. Namun dalam Kejadian 3, cerita itu menjadi berubah. Oleh karena fungsi dan peran dari masing-masing keluarga tidak dijalankan. Kita tahu Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian melibatkan Adam. Akibatnya adalah tanah tempat mereka tinggal pun terkutuk. Kemudian dosa merajalela. Turun terus kepada keturunan mereka. Kepada Kain dan Habel. Terus sampai pada generasi Nuh. Terus menerus sampai di saat ini. Nah, kita ada di keluarga zaman now. Keluarga sekarang ini. Bapak Ibu, berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Artinya dari zaman dulu sampai sekarang, meski secara peralatan, secara hal-hal yang kita lihat sekarang lebih canggih, tapi jangan kita menutup mata. Alkitab mengatakan situasinya makin sukar. Itu sebabnya kalau kita melihat pembacaan kita, Yakobus menuliskan hal ini dikatakan dalam Yakobus pasal 1 itu kepada ke-12 suku di perantauan. Adalah orang-orang yang mendengar Injil pada waktu itu, pada zaman Petrus berkhotbah, lalu mereka diserahkan di seluruh Palestina, bahkan di luar Palestina. Mereka ini lagi bertanya-tanya, apa benar, apa iya Injil yang disampaikan oleh para rasul? Bapak Ibu, kita sekarang punya resources yang kuat, ya, resources yang kuat tentang iman, tentang pengharapan, tentang bagaimana bertahan, ya, keluarga yang tahan godaan. Kita sekarang punya resources yang banyak. Ada Alkitab, ada contoh-contoh figur-figur, ada khotbah-khotbah. Kalau mau dikatakan kita lebih mudah karena sudah punya pengalaman-pengalaman tertentu. Tapi bagaimana dengan jemaat mula-mula? Bagaimana dengan 12 suku di perantauan ini? Mereka hidup masih antara ya atau tidak. Iman mereka belum terlalu permanen, belum terlalu kuat. Itu sebabnya Yakobus, ya, Rasul Yakobus mengingatkan mereka bagaimana mereka harus melakukan firman Allah. Masih ingat? Yakobus ini bicara, kata utamanya adalah jangan hanya ngomong, jangan hanya dengar, tapi harus lakukan. Kita lihat, ya, Yakobus 1 ayat 22 dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Problematika yang ada pada waktu itu di 12 suku perantauan ini adalah persoalan yang luar biasa. Tidaklah gampang. Mari kita perhatikan dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Persoalan-persoalan teologis ada dalam jemaat ini. Kita lihat di sini mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4, ya, dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kemudian di ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Dan seterusnya, ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kalau kita melihat dalam konteks sekarang, memang jemaat-jemaat pada waktu itu, saya katakan tadi,
belum punya model yang kokoh tentang iman. Mereka belum mendapatkan bagaimana sih? Oleh karena ada tekanan yang luar biasa. Ada tantangan, ada pergumulan. Apa benar yang Rasul-Rasul katakan tentang Tuhan Yesus? Apa benar yang Rasul-Rasul katakan tentang iman? Itu sebabnya mereka masih meraba-raba. Iman yang seperti ini. Yang pertama kita belajar dari kisah ini. Iman seperti ini adalah iman yang mudah diombang-ambingkan. Maka bagaimana supaya kita keluarga zaman now, kita sekarang, saya katakan keluarga, di situ ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ada orang tua, siapa saja. Bagaimana supaya keluarga di zaman sekarang ini keluarga yang tahan godaan. Ada satu pepatah mengatakan begini, kita tidak bisa melarang burung berterbangan di atas kepala kita. Tapi kita bisa menjaga supaya jangan burung itu bersarang di atas kepala kita. Maka bagaimana tahan godaan itu bagian kita. Bagaimana menghadapi pergumulan itu bagian kita. Dari sisi Tuhan jelas Tuhan memberi kemenangan. Maka ada 3 hal. Keluarga yang tahan godaan, ya kalau kita lihat di sini, keluarga yang tahan godaan yang pertama adalah keluarga yang memiliki relasi hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita perhatikan di sini bahwa ya kita lihat di ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu, keluarga-keluarga zaman sekarang menjadi tidak kuat dalam menghadapi tantangan. Adalah karena relasinya dengan Tuhan lagi tidak beres. Kalau kita dalam konseling kita bertemu. Ketika suami berantem dengan istri atau sebaliknya, atau orang tua dengan anak, dapat dipastikan karena pribadi-pribadi dalam keluarga itu tidak punya kerendahan hati, apalagi sampai kerendahan hati, tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini yang pertama. Tidak ada kekuatan kita menghadapi godaan ini kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya selalu mengatakan hal ini kepada istri dan anak-anak saya. Kami punya prinsip bahwa kami tidak akan melakukan apa-apa sebelum kami doa di pagi hari, membaca dan merenungkan firman Allah, lalu kemudian kami beraktivitas. Ini bicara relasi, ini bicara hubungan, ini bicara ketergantungan kita kepada Tuhan. Mau lawan keadaan sekarang pakai apa Bapak Ibu? Lihat, apalagi di masa pandemi ini, uang seolah tidak berarti, kekayaan tidak ada gunanya karena tak mampu melawan. Banyak orang yang meninggal, banyak bos-bos besar yang mengalami kebangkrutan dan sebagainya. Maka mari kita perhatikan sungguh-sungguh relasi kita, hubungan intim kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang muncul di keluarga kita, apa yang tampil di pekerjaan kita adalah gambaran dari hati kita. Gambaran dari benar atau tidak kita punya hubungan dengan Tuhan. Dikatakan di sini keluarga yang tahan godaan. Memang dari zaman keluarga di Taman Eden sampai keluarga zaman now, iblis punya pekerjaan seperti itu. Yohanes pasal 10 ayat 10a dikatakan pencuri datang. Jadi ada 4 strategi setan di zaman sekarang untuk keluarga-keluarga. Cari, curi, bunuh, binasakan. 4 ini menyerang keluarga. Jadi begini, keluarga zaman sekarang nggak diundang aja datang itu setan. Apalagi diundang. Maka kekuatan kita apa? Untuk melawan, untuk bertahannya
menghadapi godaan, pencobaan, yaitu memiliki relasi dengan Tuhan. Ya, memiliki relasi dengan Tuhan. Dikatakan ini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Bicara kasih karunia Allah sejak keluarga Adam jatuh dalam dosa sampai hari ini. Selalu dikatakan demikian. Kasih karunia Allah lebih besar. Pertanyaannya, apa sikap kita untuk menghadapi kasih karunia Allah yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita melalui kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Itu nyata sampai di hari ini. Itu yang pertama. Keluarga yang tahan godaan adalah keluarga yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita masih ingat tentang keluarga Yosua. Ketika semua keluarga-keluarga Israel yang lain hidup jauh dari Tuhan, mencoba berpaling dari Tuhan, Yosua mengatakan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu beribadah. Lalu di ujungnya dia katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini penting sekali. Di mana-mana saya katakan kepada siapa saja, kepada anak muda, keluarga yang sudah 30 tahun menikah pun sama dikatakan. Kita cek and recheck bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Itu. Nah, yang kedua kita lihat di ayat 7. Di ayat 7 dikatakan begini, ayat 7, ayat 8. Dan selanjutnya ya, dikatakan begini, karena itu. Karena apa? Karena kita sudah memiliki kasih karunia Allah. Karena kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Seperti yang Tuhan mau. Maka bagian kedua, keluarga yang tahan godaan adalah keluarga yang berani ya, melawan iblis. Sekali lagi, iblis jangan dinina-bobokan. Bagaimana Pak Pendeta, kami nggak pernah lihat iblis. Nah, munculnya iblis itu dalam bentuk karakter-karakter aneh. Yang kita temukan tadi di dalam ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 itu. Dan ini munculnya di dalam kehidupan Kristen, keluarga Kristen. Nah, iblis tidak bisa dinina-bobokan. Dalam Efesus 4 ayat 27 maka dikatakan, jangan beri kesempatan. Jangan beri kesempatan. Maka keluarga yang tahan godaan, Bapak Ibu, adalah keluarga yang berani ya melawan iblis. Kalau ayat 7 itu dikatakan tunduklah kepada Allah. Itu bicara relasi. Itu tadi poin 1. Tetapi kemudian tidak sampai di ku menyembahmu. Nggak bisa. Nggak sampai di situ. Ada satu sikap untuk melawan. Lawannya itu adalah pertama. Kalau dalam bentuk manifestasi, tengking dalam nama Yesus. Tapi kalau itu dalam bentuk perilaku. Sekali lagi. Dalam bentuk kebiasaan. Karakter. Saya mau katakan. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu selain Tuhan. Contoh, kita bertemu, aduh Pak Pendeta, suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini. Sekali lagi, mengubah hidup karakter seseorang adalah domain Tuhan dan respon dari orang itu. Atau kita ambil contoh diri kita. Sampai hari ini contohnya saya secara pribadi. Saya pun masih bergumul dengan karakter asali saya. Masih terus berdoa, Tuhan tolong. Supaya saya menjadi orang yang rendah hati. Nah, tidak ada keluarga atau pribadi-pribadi dalam keluarga yang tiba-tiba menjadi orang beriman. Tiba-tiba menjadi orang saleh. Sekelas keluarga Abraham pun tidak. Abraham gagal pernah. Daud gagal. Tetapi kemudian mereka dikatakan sebagai tokoh-tokoh beriman. Nah, disinilah yang dikatakan kasih karunia Allah, tapi juga ada tanggung jawab kita. Maka keluarga yang tahan godaan adalah keluarga yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan bersamaan dengan kasih karunia Allah. Lalu kemudian lawanlah iblis. Lawanlah iblis itu adalah kalau itu manifestasi nyata tengking dalam nama Yesus. Tapi kalau itu sebuah tuntutan untuk perubahan karakter.
sediakan diri, sediakan hati. Dikatakan tanggalkan manusia lama, harus berubah. Tidak bisa tidak. Menanggalkan manusia lama, segera mengenakan manusia baru. Membuat kita bisa dan berhasil untuk melawan iblis. Itu yang kedua. Keluarga yang tahan godaan adalah keluarga yang melawan iblis. Tidak bisa tidak. Iblis memang datang menyerang seperti itu. Kita harus lawan, tengking dalam nama Yesus, kemudian ubah perilaku kita. Ubah cara bicara kita. Ubah karakter kita. Terhadap istri, terhadap anak, terhadap suami, terhadap orang tua. Mau tidak mau harus berubah. Tidak bisa tidak. Itu namanya keluarga yang tahan godaan. Dan serangan iblis memang dari dulu sampai sekarang keluarga. Sebab kalau keluarga hancur, gereja hancur, bangsa hancur, jadi berantakan. Maka mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, Gereja Kristus Bojong Indah. Yang kedua bagi kita adalah sikap melawan iblis. Dengan hidup sesuai dengan kasih karunia Allah. Nah yang ketiga, Bapak Ibu kita bertemu dengan dari ayat 1, 2, 3 dan selanjutnya. Dan seterusnya dikatakan tentang doa. Doa dikatakan begini. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Di atas dikatakan juga bahwa kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Nah hari ini ada banyak keluarga punya harapan, kerinduan, angan-angan, cita-cita. Baik keluarga muda, keluarga tua. Di dalamnya ada ibu bapak, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Semua mempunyai harapan. Sekali lagi di dalam Tuhan bukan abrakadabra. Lahir baru terima Yesus lalu semua tersedia. Tidak. Nah di sini yang ketiga, keluarga yang tahan godaan adalah keluarga yang berdoa. Keluarga yang berdoa. Maka dikatakan begini, mau lihat keluarga yang diberkati, mau lihat keluarga yang menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Di rumahnya adalah pribadi-pribadi yang suka berdoa. Bapak Ibu, berdoa ini adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh orang percaya. Itu sebabnya, mari karena Tuhan kita, Tuhan Yesus sudah menjadi contoh yang nyata. Bagaimana berdoa. Mau lawan segala sesuatu, mau pikir segala sesuatu pakai apa? Tidak bisa. Itu sebabnya Tuhan kasih jalan kepada kita. Letih lesu beban berat. Sekali lagi. Letih lesu beban berat itu persoalan keluarga zaman sekarang. Marilah kepadaku bicara datang. Doa. Datang kepada Tuhan. Saya paling suka. Saya bawa semua. Ya, saya orang yang suka berdoa. Saya bawa semua yang menjadi pokok doa keluarga kami. Mulai dari yang sifatnya besar sampai yang kecil. Dibawa kepada Tuhan. Itu. Ya, dibawa kepada Tuhan dalam doa. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Mampukan saya. Dengan berdoa, kita tahu siapa diri kita. Nah, jemaat ini punya konsep yang salah tentang doa. Itu sebabnya Yakobus menasihati mereka. Kamu berdoa tapi hawa nafsumu. Nah jangan lupa dalam doa, mungkin harus sesi tersendiri yang harus dibawakan. Bahwa bagaimana sih berdoa. Doa yang dijawab itu bagaimana. Seperti apa menyampaikan doa, mungkin sesi tersendiri. Tetapi intinya yang ketiga, keluarga yang tahan godaan adalah keluarga yang berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. 3 hal ini biarlah menolong kita, memampukan kita untuk bagaimana kita keluarga-keluarga yang hidup di zaman ini. Kita melakukan firman Allah. Yang pertama, keluarga yang tahan godaan adalah keluarga yang punya relasi intim dengan Tuhan yang kuat. Yang kedua, keluarga yang tahan godaan adalah keluarga yang kedua apa? Yang melawan, ya, lawan iblis. Baik perubahan karakter ataupun yang nyata, kita tengking. Yang ketiga, keluarga yang tahan godaan adalah keluarga yang berdoa. Segala sesuatu dibawa dalam doa. Jangan kemana-mana dulu. Bawa dulu kepada Tuhan dalam doa. Apa yang menjadi pergumulan kita. Maka saya percaya
kekuatan daripada Tuhan akan menolong keluarga di zaman ini untuk tetap bukan hanya tahan godaan, menang menghadapi godaan, dan diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk di dalam doa untuk firman Tuhan sekaligus doa syafaat. Saya akan memimpinnya bagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami belajar ya Tuhan dari contoh-contoh keluarga-keluarga sejak dari Taman Eden sampai di zaman sekarang. Mestinya dengan resources atau cerita-cerita tentang keluarga-keluarga yang ada, kami belajar bagaimana menjalani hidup. Maka ini kami hamba-hambamu ya Tuhan. Ini kami umatmu ya Tuhan. Mampukan kami. Kuatkan kami. Tolong kami. Sebagai suami kami gagal. Sebagai istri kami gagal. Sebagai anak-anak kami gagal. Syukur kepada Allah Engkau Tuhan tidak pernah gagal dalam rumah tangga kami. Engkau terus menuntun. Engkau memimpin kami. Ampuni kami ya Tuhan. Sucikan kami. Kuduskan kami. Tuhan tolong kami. 3 hal ini biarlah menolong kami. Bagaimana kami menjaga relasi dengan Tuhan. Memahami kasih karunia Allah yang seperti Engkau katakan bagi kami. Bagaimana kami melawan iblis. Kami tidak ditipu daya oleh iblis. Kami tidak ikut arus iblis. Ada sikap melawan, ada perubahan karakter. Tolong kami menjadi keluarga yang berdoa. Terima kasih Bapa meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami pun berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Untuk gereja Kristus Bojong Indah. Tuhan kami mengucap syukur untuk GKBI yang senantiasa memperhatikan kebutuhan rohani. Tuhan terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Allah yang memelihara pelayanan gereja ini. Mulai dari pelayanan anak sampai pelayanan dewasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan dan ibadah online. Baik untuk ibadah hari Minggu maupun ibadah kategorial. Tuhan kiranya menolong masing-masing. Memberikan lagi hati yang sukacita untuk melayani. Mengurapi dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk jemaat GKBI. Dalam ekonomi mereka, kesehatan, studi anak-anak. Tuhan Engkau melihat di masa pandemi ini. Kami percaya Engkau Tuhan di atas segala situasi. Maka doa kami. Tuhan memberkati ekonomi jemaat. Tuhan melindungi kesehatan jemaat. Tuhan memberkati studi anak-anak. Mulai dari kelas yang paling kecil sampai perguruan tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur untuk semua Bapak Ibu yang berulang tahun. Baik untuk Bapak Calvin Waru. Untuk Saudari Kristel Wiguna. Dan juga untuk Ibu Hihi Titi Wijaya. Hamba-hambamu yang telah Tuhan karuniakan umur kepada mereka. Di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Karuniakan kekuatan. Karuniakan kesehatan. Karuniakan umur panjang. Perlindungan, keamanan. Tuhan berkati dalam pekerjaan. Dalam rumah tangga, dalam studi. Dalam masa depan. Dalam iman, dalam pengharapan kepada Kristus. Kami pun berdoa menyerahkan ya Tuhan. Untuk gereja-gereja dan lembaga misi. Kami berdoa untuk pekabaran Injil melalui lembaga Kristen. Baik sekolah, rumah sakit, ataupun lembaga-lembaga pelayanan misi lainnya. Oh Tuhan, kami bersyukur bahwa semua ada di negara kami.
Berkati semuanya ya Tuhan. Baik rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pelayanan, gereja-gereja, dimanapun Tuhan berada, Tuhan memakainya. Sehingga melalui lembaga-lembaga ini, Injil sampai kepada setiap orang. Orang lain mendengar Injil dan diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pun berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkati untuk presiden, wakil presiden, kabinet kerja, aparatur pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka. Setiap kebijakan yang ada dalam menghadapi pandemi COVID-19, ya Tuhan pimpin, Tuhan arahkan. Bangsa kami ditolong oleh Tuhan. Vaksinasi yang sedang gencar-gencar dilakukan Tuhan berkati. Sehingga membantu dan menolong kami dapat melewati pandemi ini. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Terima kasih. Dan hari ini kami berdoa untuk semua Bapak Ibu yang mengikuti ibadah hari ini. Apapun pergumulan mereka dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang bimbang diteguhkan. Yang terikat dengan dosa dilepaskan. Yang ada dalam pergumulan berat Tuhan beri jalan keluar. Yang bergumul masalah ekonomi Tuhan buka jalan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji termulia nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Berkati Pak Gembala, Ibu. Berkati semua pengerja di tempat ini, Pak Michael. Juga semua yang lain. Berkati semua yang sudah melayani hari ini. Bawa hidup kami, bawa hati kami untuk terus berpaut kepada Tuhan. Ini seru doa syafaat kami yang kami bawakan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berterima kasih untuk hambanya Pendeta Erik yang telah menyampaikan firman Tuhan dan telah berdoa bagi kita sekalian. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Persembahan jemaat dapat diberikan lewat transfer ke rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian, atau dapat membawanya ke kotak persembahan yang ada di ruang kasih di GKBI. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan marilah kita memberikan yang terbaik, yaitu persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kita atas segala berkat yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 25 ayat 1 sampai dengan yang kedua yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya
haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Sambil mengucap syukur kepada Tuhan, kita nyanyikan sebuah lagu, Penuhkanlah Pialamu. Penuhkanlah dalam hati kita sekalian sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Siapkah kau hari ini membagi berkat Tuhan pada kawan-kawanmu? Memberitakan kelepasan yang diberi Tuhan dan kesenangan baka. Penuhkanlah sekarang dalam hatimu, penuhkan pialamu dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Roh Tuhan bekerja di hatimu agar bersinar selalu. Amin Bapak Ibu. Kita sungguh bersukacita ya kalau pada hari ini kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya itu semua boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah disampaikan oleh hambanya tadi, bahwa keluarga yang tahan godaan itu adalah keluarga yang berdoa. Dan kita juga punya satu janji kepada Tuhan bahwa kita membawa keluarga kita untuk melayani Tuhan. Kita kiranya boleh saling bergandengan tangan, bekerja untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Inilah janji kami, janji kita Bapak Ibu, untuk boleh membawa keluarga kita beribadah, berdoa, dan melayani Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada, Kau yang tuntun hidup kami. Di tengah tantangan hidup ini, Yesus tak tinggalkan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, itu yang memberi terima kasih Tuhan untuk rancangan-Mu, meskipun kadang sulit dimengerti, namun janji kami kepadamu Tuhan, keluarga kami melayani-Mu Tuhan. Kita katakan sekali lagi, karena kasih Tuhan kami ada. Karena kasih-Mu kami ada, Kau yang tuntun hidup kami. Di tengah tantangan hidup ini, Yesus tak tinggalkan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, itu yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk rancangan-Mu, meskipun
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Silakan duduk dan saat teduh. Amin. Pertama-tama, atas nama Majelis Jemaat dan seluruh Jemaat GKBI, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Erik Latul Harhari yang hari ini telah melayani kami dengan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu, seperti firman Tuhan tadi, di situ dikatakan tadi oleh Yosua, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Saudara, salah satu hal yang membuat kita bisa tahan dalam godaan ialah ibadah. Mengapa? Karena dalam ibadah ada pujian, dalam ibadah ada doa, dan terlebih di dalam ibadah adalah firman Tuhan. Puji Tuhan, di gereja kita semuanya ini ada, Bapak Ibu. Tiap pagi kita merenungkan firman Tuhan, di mana hamba-hamba Tuhan mengirimkan ke WA Bapak dan Ibu. Mohon Bapak Ibu meluangkan waktu 5-7 menit. Itu tolong didengarkan. Supaya bisa kita kuat di dalam menjalani hidup ini. Ibadah hari Minggu pada pukul 8 dan pukul 10.15. Terus ada ibadah kategorial, sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, usia indah, bapak-bapak, dan juga pasutri. Saudara, di dalamnya kita sungguh-sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Dan juga ada persekutuan doa di hari Rabu dan di hari Minggu, di hari Sabtu pagi. Biarlah hal ini semua boleh menjadi berkat bagi kita dan yang membuat kita bisa tahan di dalam godaan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, kita masih dalam suasana pandemi. Mari kita waspada, tetap jaga protokol kesehatan, dan kita percaya Tuhan akan menyertai kita semua. Oleh karena itu, biarlah kita semua tetap bersandar kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Komunitas adalah tempat kita berbagi, tempat kita bertumbuh, tempat kita dipersatukan bagaikan sebuah keluarga. Dalam komunitas Pasutri Muda GKBI, kami juga saling belajar bagaimana mencintai pasangan dan juga mencintai Tuhan. Awalnya sih kita ikut Pasutri ini karena kita mau tahu lebih dalam mengenai keluarga yang hidup dalam Tuhan tuh bagaimana sih. Nah, contohnya aja mengenai love language deh. Nah, teman-teman sekalian, pada tahu nggak sih love language pasangan kalian masing-masing tuh seperti apa? Ayo. Nah, di Pasutri ini ternyata benar-benar dibahas detail loh mengenai love language. Dan untuk tahu love language pasangan dalam hubungan kita itu ternyata penting banget. Soalnya kalau kita nggak tahu, ternyata bisa terjadi konflik di dalam keluarga kita. Dan di Pasutri ini saya dan pasangan jadi tahu apa sih love language pasangan kita. Nantinya kita juga bisa belajar untuk menyenangkan pasangan kita dengan memenuhi love language-nya si pasangan itu. Iya, love language itu seperti tabungan kasih loh. Jadi, kalau kita makin sering melakukan love language pasangan kita, maka hubungan keluarga akan makin mesra. Dan kalau tidak, ya bisa-bisa malah jadi berantem terus. Dalam komunitas Pasutri Muda GKBI, saya banyak belajar tentang bagaimana cara membina hubungan yang baik dengan pasangan.
Dalam komunitas ini, kita juga sama-sama berbagi tips and trick dalam dunia parenting dan bagaimana menjadi orang tua yang baik. Bagi pasangan-pasangan muda GKBI yang belum tergabung dalam komunitas, kami mengundang untuk dapat bersama-sama bergabung dalam Persekutuan Pasutri Muda GKBI yang diadakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan minggu ketiga pukul 19.30. Tuhan Yesus memberkati.